Prakarannya bagus-bagus semua. Nah, ini bagi kalian para pemula, jangan berkecil hati jika kalian masih punya ataupun hanya punya stekan seperti ini aja. Karena dari stekan seperti ini, habis dari potongan kita tancapkan, jadilah seperti ini, keluar akar, tumbuh subur. Kita pindah ke polybag, lalu jadilah seperti ini, bro. Prakarannya super semua ini, bro. Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan prokar alias program akar terhadap bibit bonsai sancang milik saya. Ini rencananya saya mau bikin bonsai sito maupun mame, tapi tergantung dengan kondisi kesuburannya nanti. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 9 bibit sancang, 3 diantaranya ada Ryokan Ekstrim dan yang lainnya belum ada programan. Sebelum kita eksekusi, saya mau menyampaikan kepada kalian perlengkapan apa yang harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama kita ada media ya. Ini karena efek urgent aja, daripada aku nggak ngonten, saya hanya beli sekam mentah, sekam bakar ya. Habis biasanya aku pakai sekam bakar, terus biasanya tak kasih sama media kompos ya, kompos. Cuman ini karena efek urgent kesibukanku di pekerjaan, jadi aku belum bisa menyiapkan. Ini saya ada sekam mentah sama kotoran kambing. Jadi sekam mentah polosan tak kasih kotoran kambing aja untuk pemberian nutrisi. Selain media tanam, di sini ada lempung yang sudah saya masukkan ke dalam plastik. Saya kerucutkan ya, modelnya seperti ini. Ini untuk penataan akar. Selain lempung, saya sudah menyiapkan kawat yang saya potong kecil-kecil dan saya bengkokkan seperti ini, bro. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti akan saya tampilkan di konten pas prosesnya itu. Dan jangan lupa untuk menyiapkan cutter dan juga gunting. Terus jangan lupa juga untuk menyiapkan kawat, siapa tahu kita mau mengawati percabangannya. Sekiranya seperti itu. Oh ya, ada satu lagi, bro, ada satu lagi. Ini saya tak isinya air. Ini fungsinya untuk apa ya, jangan di skip. Fungsi dari baskom yang kita isi air ya, ini tujuannya untuk tempat antrian. Karena apa? Karena di sini kan kita menyiapkan 9 bahan bonsai yang akan kita prokar. Ketika ini dibongkar, ini nanti akan saya bongkar semua. Kita cek prakarannya, karena kita kan mau memilih perakaran yang bagus, jadi mau kita bongkar semua. Ketika setelah dibongkar, kita taruh di sini dulu semua bibit-bibit yang sudah kita lepas dari media tanamnya ya, itu kita masukkan ke sini untuk tempat antri. Supaya apa? Supaya tidak kering untuk perakarannya. Karena apa? Kerendam air. Jadi tingkat kelembapan dan tingkat kesehatan itu akan selalu terjaga. Oke, langsung kita eksekusi, bro. Langsung kita eksekusi untuk pembongkarannya. Kita pilih-pilih perakaran yang bagus yang mana, yang siap untuk diprogram yang mana. Dan sebelum kita eksekusi, di sini kan ada 3 lempung nih. Di sini ada 3 lempung, otomatis yang akan saya prokar itu hanya ada 3 aja. Dan saya sudah menyiapkan potnya juga 3 ya, 3 lempung dan 3 pot. Maka dari itu nanti yang akan kita prokar, yang kita pindah ke pot itu hanya ada 3. Langsung aja kita eksekusi. Halo Salita, sini. Lagi bikin konten, mau ikut, mau tampil nih, mau tampil, mau tampil sini sini, sini. Kayaknya yang ini tempel yang di TV YouTube. Iya, ini kan lagi bikin. itu kayak lagi viral makanan kucing. Hah? Lalu tuh yang lagi itu loh. Nyuntik skabi ya, nyuntik kucing. Ya. Lagi bikin bonsai. Kayak yang toko itu loh. Yang apa? Toko. Oh, pas live. Kamu nonton pas Om live? Enggak. Diganti. Oke, yang pertama kita akan bongkar yang Ryokan Ekstrim dulu aja. Untuk ini kita cek perakaran dulu. Kalau semisal perakarannya bagus untuk diprogram, tak programnya, bro. Ya, pokoknya kita cari perakaran yang terbagus untuk diprokar. Kita pilih 3 perakaran yang terbagus ya nanti ya. Ini perakarannya mekrok, bisa diprokar, tapi nanti tak taruh
ke polybag dulu aja. Ini nantilah tak tunjukin, nanti tak simpen saya. Sembilan bibit bahan bonsai sudah kita bongkar, kita cuci dulu biar prakarannya kelihatan jelas bro. Tak cuci nese seperti ini kawan, penampakan setelah kita cuci. Untuk prakaran sudah terlihat jelas, prakarannya bagus-bagus semua. Nah ini bagi kalian para pemula, jangan berkecil hati jika kalian masih punya ataupun hanya punya stekan seperti ini aja. Karena dari stekan seperti ini, habis dari potongan kita tancapkan jadilah seperti ini, keluar akar, tumbuh subur. Kita pindah ke polybag, lalu jadilah seperti ini bro. Prakarannya super semua ini bro ya. Ini liukan ekstrim, dia prakarannya seperti ini, bagus. Ini bisa diprogram, tinggal gedein aja langsung jadi karakter yang istimewa. Terus ini juga ya, wah es api-api tenan sumpah. Wih, lebat-lebat. Ini mungkin 2 atau 3 bulanan ya dari hasil panen. Hasil panen kita ambil, kita panen, terus kita pindah ke polybag. 2-3 bulanan jadi seperti ini, istimewa. Sumpah rasa nyesel dolanan bonsai sancang. Langsung aja kita proses prokar. Cuman sebelum kita prokar mau seleksi prakaran dulu. Kita buangin dulu akar serabutnya dan juga kita pilih prakaran yang mau kita pakai untuk program akarnya. Langsung kita prokar. Di sini kan ada 9 bibit bahan bonsai yang akan kita jadikan untuk bonsai sito maupun mame. 3 diantaranya itu liukan ekstrim bro. Nah ini kan prakarannya bagus semua. Aku bimbang karena apa? Seharusnya ini tak prokar semua nih, seharusnya karena ini bagus semua akarnya. Cuman kan di sini kan kita hanya menyiapkan 3 aja, 3 lempung sama 3 pot. Ini ada 9 dengan bahan yang bagus semua. Aku bingung ya, aku bingung. Seharusnya ini tak prokar semua, cuman ini tak pilihin dulu aja mana yang layak untuk diprokar. Ini untuk liukan ekstrim, ini yang pertama. Untuk liukan ekstrim dia bagus. Mungkin tampak depannya dari sini. Ini tak seleksi sekalian aja lah. Seleksi tunas. Tak potong. Ini kalau depannya di sini bagus. Sip. Ini bro, ini semisal gini ya. Ini semisal seperti ini. Kita ambil ke arah condong kanan. Ini tangan pertama dan ini nanti terusannya ya. Jadi seperti ini nanti polanya kayak gini bro, istimewa kan. Ini kalau depan, terus ini tampak belakangnya ini back. Wah istimewa tenan. Dia udah punya bakat, tinggal gedein mungkin sejempol ini, sejempol tangan ya. Dia udah bagus, tinggal gedein aja. Prakarannya barang dia udah muter semua. Ini liukan ekstrim yang pertama bro. Terus kita cari dulu ya, kita lihat dulu untuk liukan ekstrim. Ini yang kedua, dia kalau yang kedua ini untuk karakter batang utamanya aku kurang suka, karena ya kurang suka dan segi prakaran juga dia kurang mendukung. Nanti tak pindah ke polybag dulu. Terus liukan ekstrim yang ketiga. Nah ini dia liukan ekstrim yang ketiga, ini prakarannya dia udah bagus, udah banyak yang gede. Dia tinggal nanti diprokar aja, istimewa lagi. Liukan ekstrim lagi ya. Ini nanti saya tak program yang pertama, ini yang kedua. Karena apa? Istimewa. Dia ini depannya mana nanti? Depannya sebelah mana? Aku belum bisa mastiin ini. Mungkin ini kan berdiri nih, berdirinya seperti ini. Tangan pertama. Ini apa gini ya? Ini nanti tekuk lagi, tak kawatin, tinggal gedein. Istimewa ini yang kedua, yang tak prokar bakalnya.
Terus kita cari yang ini satu aja, atau bingung tenan, bagus semua. Oke lah kalau gitu besok tak lanjut untuk prokare yang lainnya tenan istimewa. Ini perakaran juga udah muter. Oke, wah hesa istimewa nih, tak buang isek. Ini ya perakaran dia udah gede semua, dia udah muter semua. Wow istimewa bro, ini tinggal gedein. Cuman ini kan kita kalau prokare yang kayak gini ya, kalau programan yang kayak gini untuk program akar, kita fokus ke batang utama sama perakarannya dulu, karena cabang 1 cabang 2 kita belum bisa pakai. Jadi nanti kita akan cari satu titik tumbuh los-losan yang ke atas ini tak potong ya. Ini nanti tak terusin aja, tak los pucuk, tak panjangin supaya di sini cepat besar aja. Terus kita ambil ini perakaran yang gede, dia sudah ada ada 2 perakaran yang gede itu, dia masih ada 2. Terus ini ada 1 yang tanggung, yang lainnya kopong. Nanti ini bisa dimainkan ya untuk akar serabutnya, bisa kita tata, kita singkirkan dulu, itu belum masuk ke kategori bisa prokar. Terus ini ini loh bro, perakarannya muter bro, lengkap sudah bro perakarannya ki, delok ki ya. Di setiap sisi, di setiap lini ada semua muter kabeh. Wah mantep, tangan pertama, tangan kedua ini nanti kita potong istimewa, kita prokar. Berarti kita sudah ada 3 kandidat dulu nih, ada 3 kandidat, 2 liukan ekstrim sama 1 yang ini ya. Kita simpen dulu yang 3-3 itu. Ini juga perakarannya muter kabeh ya, dia udah banyak perakaran segede, muter semua istimewa. Ini kandidat yang keempat. Terus ini bonggolnya lumayan gede, perakaran kita lihat di sini ada yang kopong ya, enggak terlalu bagus lah perakarannya, cuman ini masih bisa diakalin aja. Ini tak singkir gesek, nanti kita masukin ke polybag dulu. Nah ini bro istimewa, walaupun dia perakarannya masih sedikit, tapi posisi perakaran yang gede-gede ini dia sudah memapan. Ada 1 2 3 4 5 iya bener, ada 1 2 3 4 5, ada 5 perakaran yang sudah membesar. Ini pas tinggal dimekrok, tinggal digedein. Wah sumpah istimewa. Berarti kita potong, seleksi percabangan sekalian di sini. Ini tak potongin, kita buangi kabeh cret ya, tak buangi kabeh kita cari kita fokus ke pembesaran tangan pertama sama tangan kedua. Nanti kita akan bakal pecah batang di sini supaya mekrok sedikit. Siap kawan, langsung ya. Apa iki? Ini kalau tak jadiin kandidat bagus, berarti ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 yang bakal tak program akar tuh. Ini sampai kabeh. Cuman ini aku harus memastikan perakaran yang mana. Ini yang pertama pasti tak prokar, langsung kita potong. Nah ya, kita fungsikan ini jadi tangan pertama, sama ini tangan terusan mahkota aja seperti ini, atau seperti ini. Oh ini tangan pertama aja, ini tangan pertama, dia karena lebih besar. Terus ini terusan mahkota ya. Langsung kita kawatin untuk penataan terusan mahkota sama tangan pertamanya. Asal-asalan aja untuk pengawatannya, nggak usah sampai pol ujung. Karena apa? Ini kan fungsinya seperti ini. Untuk terusan mahkota kita lurusin aja ke atas ya. Untuk tangan pertama kita bengkokin ke samping. Nah dengan pengawatan seperti ini jangan monoton, jadi jangan lurus, ini jangan lurus, tapi sedikit dibelokin aja untuk karakter bentuk ya, bentuk uniknya dari bonsai itu biar dapat. Aduh tugel kakean, kita liukin sedikit aja supaya nggak monoton ya. Pokoknya diliuk ya sidik-sidik. Nah ini nanti kita prokar. Cuman sebelum kita prokar, kita seleksi perakaran terlebih dahulu. Ini kan perakaran serabutnya ada banyak nih,
yang jika prakaran serabut tidak kita buang itu akan menghambat perkembangan dari prakaran utama nih. Untuk prakaran serabut yang kita buang harus dipangkal ini aja ya, untuk sementara dipangkal ini dulu karena ini kan prokar penataan akar. Jadi untuk akar serabut yang ada di sini di ujung-ujung prakaran jangan dihilangkan. Nanti kalau dihilangkan dia untuk menyerap nutrisi, menyerap air itu akan kurang maksimal. Oke bro, langsung kita prokar. Ini ada prakaran yang di tengah, kita potong satu aja karena ini udah ada 1, 2, jadi yang nyelempet tak buangi. Ini juga ada 1 nyelempet tak buang karena kalau kebanyakan akar itu akan jelek. Jadi kita harus pilih prakaran yang harus ya, yang bagus, yang harus bisa diprogram, yang tidak menghambat satu sama lain. Ini juga ada 1, ini tak potong. Nah langsung aja kita prokar. Jadi seperti ini bro fungsi dari lempung ya. Prakaran sudah muter, kita tinggal tata aja seperti ini, kita taruh di atasnya. Terus jangan lupa kita ini ambil kawatnya. Fungsi dari kawat seperti ini untuk pengganjalan ataupun ya benar pengganjalan, supaya prakaran itu dapat ditata dan tidak geser-geser. Ini 1 asal kita tancap aja nggak apa, tapi jangan asal tancap celap. Prakarannya harus ditata terlebih dahulu, dilurus-lurus kayak kan bengkok-bengkok gitu, harus dilurusin. Nah dilurusin pokoknya lurus, rasa lurus banget rak apa, sementing pokoknya lurus, rodok lurus rak apa, tinggal dilurusin aja, ditarik terus diganjel lagi sama kawatnya, celep ya, lurus kan, paling ora ki ya rodok lurus. Terus ki ngene tancap, kita tancap kayak meneh nih, iki kurang narik. Terus yang lainnya juga sama, kita tata ya. Untuk posisi prakarannya kita seimbangkan, jangan asal menata prakarannya, tapi kita harus menyeimbangkan posisi dari prakarannya. Jangan sampai kerapetan, jangan sampai kerenggangan, karena kita butuh keproporsionalan dari posisi prakarannya. Jadi tinggal ditancep-tancepin aja bro. Ini juga prakaran muter, wah istimewa. Kalau dari saya pribadi ya, saya lebih suka itu bikin bonsai yang kecil, dari stekan segini jadilah seperti ini. Karena apa? Ketika dia nanti besar itu pasti apik, dan harus dengan prakaran yang istimewa. Kalau prakarannya cuma setengah-setengah tok nanggung, semisal nih ini kan prakarannya muter, di sini prakaran di sini prakaran muter tapi di sini kopong, itu pasti tak buang, nggak tak pakai. Nah ini setelah kita prokar, kita buangin prakaran serabut yang di sini ya, terus kita tata prakarannya jadilah seperti ini, istimewa. Nanti kalau gede, boh istimewa tenan. Tangan pertama terusan mahkota sama nanti tangan keduanya kita ambil di sini, istimewa seperti ini. Ini yang pertama bro, seperti ini. Konsepnya nggak jauh beda dengan yang pertama tadi. Ini terusan mahkota, tangan pertama ya, konsepnya sama dengan yang ini bentuknya ya. Nah tangan pertama sama terusan mahkota dia udah dapat, prakaran udah muter semua, tinggal kita gedein batang utama sama prakarannya. Ini yang liukan ekstrimnya, tapi aku kurang cocok ya untuk bentuknya prakarannya, dia masih terlalu kecil prakarannya. Lebih bagus yang ini sebenarnya, cuman ini tak gedein sedikit lagi aja nggak apa. Jadi kita ambil 3 ini dulu, 1 liukan ekstrim, 2 nggak tahu ini konsepnya apa, 3 menurutku ini yang paling super prakarannya ya. Iya prakarannya muter kabeh, istimewa. Untuk cara tanamnya seperti ini bro. Setelah kita prokar, setelah kita tata prakarannya, tinggal dipasang aja, terus tinggal kita timbun pakai media tanam. Untuk penimbunannya seperti ini bro, tak tunjukin ya bro ya. Jadi langsung kita timbun aja. Cuman untuk penimbunan
ada tekniknya tersendiri bro. Sebentar, ini tak timbuni sih. Ada teknik ya, ada teknik khusus yang jangan sampai terlewat supaya prakarane itu dapat berkembang dengan baik dan bisa bertumbuh dengan sempurna. Nih pokoknya kita timbun ini sementara ya, pakai sekam mentah yang tak kasih kotoran kambing karena efek Arjun lagi sibuk kerja dan saya belum ada waktu untuk beli media ataupun beli keperluan untuk konten bonsaiku. Ini seperti ini bro, ketika kita timbun, habis kita brokar, kita timbun, cara penimbunannya itu lempungnya jangan sampai terlihat ataupun prakarannya jangan sampai terlihat dulu. Jadi kita timbun, kita dipendem lah ya, harus terpendam secara benar, secara baik seperti ini. Jangan sampai kelihatan prakarannya, lempungnya harus terbenam. Jadi untuk penanamannya seperti ini. Kalau semisal prakarannya itu terlihat ya, di sini kelihatan prakarannya semua itu karena ini kan prakarannya masih kecil. Kalau kena sinar matahari, kena panas, nanti dia akan kering, resikonya iso mati, terutama di akar-akar serabut yang lagi kita program pembesarannya. Oke, saya rasa sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman pembonsai lainnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.